Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil laydhali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa kemungkinan besar insya Allah pada tanggal 10 Juni 2021 itu akan kembali terjadi gerhana matahari. Walaupun beberapa hari yang lalu itu sudah terjadi gerhana, tapi terjadi gerhana bulan. Nah, kemungkinan insya Allah berdasarkan keterangan yang kita dapatkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 akan kembali terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya mencoba kembali untuk mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar pada waktu terjadinya gerhana nanti kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana. Kalau siang berarti sholat gerhana matahari. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingin kembali mengingatkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunat gerhana matahari khususnya. Walaupun pada dasarnya tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari pada dasarnya adalah tata caranya sama. Yang membedakan itu terletak pada pelaksanaan lafal niatnya, yaitu lafaz niatnya. Jadi tidak semata-mata lafaz niat untuk melaksanakan sholat sunat gerhana, tapi lebih ditekankan sholat sunat gerhana apa yang dilaksanakan. Sebagai salah satu contoh misalnya, kita ingin melaksanakan sholat sunat gerhana bulan, maka lafaz niatnya pun harus ditekankan bahwa kita ingin mau melaksanakan sholat sunat gerhana bulan, atau dengan kata lain disebut dengan sholat sunat khusuf. Jadi huruf kha, sholat sunat khusuf. Bedanya dengan matahari itu, kalau matahari kusuf huruf kaf, tetapi kalau gerhana bulan huruf kha, jadi khusuf dan kusuf. Kalau khusuf itu adalah sholat gerhana bulan, kalau kusuf huruf kaf itu adalah sholat gerhana matahari. Jadi kalau tata cara pelaksanaannya, rukunya, sujudnya, surah yang dibaca itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah terletak pada lafaz niat. Nah, kalau mengenai masalah membacanya, apakah secara zahar ataupun secara sir, membaca ayat Al-Quran, membaca Fatihahnya. Nah, ini kalau untuk pelaksanaan sholat sunat gerhana bulan, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa kalau menjadi imam maka bacaannya dibaca secara nyaring atau secara zahar, sebagaimana tata cara melaksanakan sholat fardu maghrib, sholat fardu isya, sholat fardu subuh, ataupun sholat sunat id, ataupun sholat Jumat. Jadi membacanya dinyaringkan, dikeraskan. Nah, tetapi untuk pelaksanaan sholat sunat gerhana matahari atau sholat kusuf, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau berdasarkan keterangan di kitab Sabilal Muhtadin dan Sairus Sadikin, maka karena pelaksanaan itu adalah pada waktu siang hari, maka membaca ayat suci Al-Quran ataupun surah Al-Fatihah maka itu diperlahankan. Nah, jadi tidak sama dengan tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa
ini adalah bentuk syiar. Maka dari itu ketika salat gerhana matahari pun membaca Al-Fatihah ataupun surah tetap dizaharkan, tetap dikeraskan, tetap dinyaringkan ketika kita menjadi imam ataupun ketika melaksanakan salat sendirian. Nah, ini yang lebih banyak dipraktekkan di negara kita di Indonesia. Dari beberapa pelaksanaan salat sunat gerhana matahari, maka ketika dilakukan secara berjamaah, maka imam biasanya menyaringkan bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang dibaca oleh imam. Nah, jadi baik itu Fatihah rakaat pertama maupun Al-Fatihah rakaat yang kedua, ataupun ayat Al-Quran yang rakaat pertama maupun rakaat yang kedua, itu dibaca secara nyaring. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita pun insya Allah nanti mengikuti pendapat yang mayoritas. Jadi prakteknya nanti pada waktu salat gerhana matahari pun kita tetap akan menyaringkan membaca suratul Fatihah dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, kemudian yang kedua masalah lafaz niatnya. Lafaz niatnya kalau salat sunat gerhana bulan, maka tinggal membedakan antara usollinya. Contoh misalnya, kalau gerhana bulan, usolli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau itu dikerjakan secara sendirian. Tapi kalau dikerjakan secara berjamaah, ketika kita menjadi makmum, maka tinggal ditambahkan kata makmuman. Kalau kita sebagai imam, tinggal ditambahkan kata imaman. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika kita menjadi makmum, maka lafaz niatnya adalah usalli sunnata khusufi qamari rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau mau disambung, usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, sekali lagi saya ulang, usalli sunnata khusufi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi boleh tanpa kata qamar pun boleh. Nah, jadi bisa lebih ringkas lagi. Kalau misalnya terlalu panjang bisa diringkas. Usalli sunnata khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu ringkas sudah. Kalau lebih sempurna lagi, lebih baik lagi, usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau mau lebih panjang lagi, mau tambah yang lainnya, boleh usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, boleh. Tapi yang lebih ringkas, lebih pendek tadi, yang paling ringan adalah usalli sunnata khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Tinggal menambahkan makmum atau imam. Nah, itu untuk gerhana bulan. Dan untuk gerhana matahari sama, tinggal merubah kalimat khusufi. Khusufi menjadi kusufi. Jadi kha menjadi ku, jadi ka, jadi kusufi. Kalau mau ditambahkan kusufi syamsi, itu lebih sempurna lagi, lebih menekankan lagi niat kita bahwa kita memang benar-benar ingin melaksanakan salat gerhana matahari. Misalnya, contoh lafaz niatnya, usalli sunata usalli sunata kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Kata syamsi itu adalah matahari. Jadi kusufi syamsi. Nah, kalaunya gerhana bulan khusufil qamari. Nah, karena beda antara huruf lamnya dengan shinnya tadi. Jadi kalau shin berarti bukan alif lam yang dibaca tapi masuk ke huruf shinnya. Contohnya tadi usalli sunata kusufis syamsi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Oke, kita fokus ke masalah gerhana matahari. Berarti lafaz niat yang kita baca pada waktu membaca lafaz niat melaksanakan salat gerhana matahari adalah usalli sunnata kusufis syamsi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat kusuf. Nah, salat kusuf atau gerhana matahari 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, untuk mengenai tata cara pelaksanaannya itu lafaz niat. Oke, selesai masalah lafaz niat. Kemudian untuk tata cara pelaksanaannya yang tergambar dari dalam kitab Syairus Sadikin dan kitab Sabilal Muhtadin ini
bahwa ada 3 cara melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari itu tidak ada yang membedakan 3 cara tadi. Jadi 3 cara, cara yang paling mudah, cara yang sedang, cara yang paling berat. Jadi ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Kalau cara yang pertama itu adalah tidak adanya perbedaan dengan tata cara pelaksanaan sholat sunat subuh atau sholat sunat ba'diyah zuhur atau sholat sunat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah isya, ba'diyah isya. Jadi sama tata caranya. Nah, 2 rakaat dan cukup dengan 2 kali ruku dalam 2 rakaat tadi. Jadi tata cara yang pertama yang paling ringan, yang paling mudah untuk dilaksanakan sholat sunat gerhana, baik itu sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari, itu adalah layaknya sama seperti kita melaksanakan sholat sunat qobliyah sebanyak 2 rakaat, baik qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib maupun qobliyah isya, sama caranya. Apakah perlu dengan setelah membaca suratul Fatihah kita perlu tambahkan dengan surah-surah yang lain? Itu alangkah lebih baik. Tapi kalau seandainya kita tanpa membaca surah pun dalam sholat sunat gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka itu sudah memenuhi syarat, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Alangkah baiknya ditambahkan dengan surah-surah pendek. Nah, surah pendek sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya misalnya qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama setelah Fatihah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas setelah Fatihah, itu juga diperbolehkan. Tetapi dalam keterangan kitab Syairul Salikin ini, walaupun tanpa membaca surah, cukup membaca suratul Fatihah pada rakaat yang pertama dan suratul Fatihah juga pada rakaat yang kedua, itu sudah memenuhi persyaratan dikatakan melaksanakan sholat gerhana matahari maupun bulan, baik itu dikerjakan secara sendirian maupun dikerjakan secara berjamaah. Itu cara yang pertama, cara yang paling mudah. Jadi tidak ada beda dengan tata cara pelaksanaan salat sunat yang lainnya. 2 rakaat, dalam 1 rakaat cukup 1 ruku. Nah, kemudian dalam 2 rakaat berarti 2 kali ruku. Dalam 1 rakaat cukup 2 kali sujud, dan dalam 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Tidak ada perbedaan. Jadi itu yang paling mudah. Tapi ini jarang dilaksanakan kecuali bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sibuk. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika kita melaksanakan sholat dalam perjalanan. Dalam perjalanan misalnya kita melakukan perjalanan naik kapal laut. Nah, pada waktu itu terjadi gerhana bulan misalnya. Kita melihat di laut, oh ternyata terjadi gerhana bulan. Maka dipersilakan untuk melaksanakan sholat sunat gerhana bulan sebanyak 2 rakaat. Nah, karena dalam situasi di kapal tidak mungkin kita akan membaca surah-surah yang panjang. Nah, cukup melaksanakan 2 rakaat walaupun tanpa khutbah. Jadi ketika selesai sholat sunat gerhana bulan maupun gerhana matahari, 2 rakaat, 2 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali salam dalam 2 rakaat, itu sudah cukup. Maka kita sudah termasuk orang yang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW dengan cara melaksanakan sholat gerhana pada waktu terjadinya gerhana. Dengan catatan, kita harus melihat betul-betul dengan mata kita bahwa memang terjadi gerhana di daerah kita. Kalau kita tidak melihat terjadinya gerhana matahari ataupun terjadinya gerhana bulan, maka pada saat itu kita tidak disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat gerhana. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara yang paling banyak dipakai di Indonesia ataupun di daerah lainnya ataupun di negara lainnya. Ini cara yang medium, cara yang menengah. Nah, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya pada setiap rakaat itu dilaksanakan 2 kali ruku dan 2 kali diam. 2 kali qiyam. Jadi ini berbeda dengan sholat biasa.
Kalau dalam sholat gerhana dengan tata cara yang kedua ini, maka setiap rakaat itu kita 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Jadi ingat ya, 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal, 2 kali qiyam atau 2 kali berdiri. Nah, berarti kalau 2 rakaat, berarti kita melaksanakan sholat gerhana itu dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Itu kalau 2 rakaat, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Misalnya cara yang kedua, setelah kita melafalkan lafaz niat, usalli sunnatal kusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, kemudian lanjutkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram maka dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bulatau asila sampai seterusnya. Nah, setelah selesai membaca doa iftitah, maka dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, dan sebelum membaca Fatihah disunatkan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim cukup disirkan, cukup pelan-pelan, cukup telinga kita sendiri yang mendengar, tidak perlu orang lain mendengar. Berarti bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan dengan Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini mulai dari surah Al-Fatihahnya ini dari ayat yang pertama, dari Bismillahirrahmanirrahim, maka pada waktu itu membacanya secara nyaring, layaknya kita melaksanakan sholat maghrib, layaknya imam sholat isya, layaknya imam sholat subuh, layaknya imam sholat Jumat, cara membaca Al-Fatihah dan ayatnya. Nah, jadi dibaca secara nyaring. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu kalau jadi makmum, maka pada waktu itu makmum dipersilakan untuk membaca surah Fatihah. Nah, setelah imam membaca Fatihah, maka makmum dipersilakan untuk membaca Fatihah dengan catatan setelah membaca amin secara bersama-sama. Setelah amin selesai, imam diam sebentar sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu saat itulah makmum diberikan kesempatan untuk membaca surah Fatihah. Nah, kemudian setelah imam selesai dari berdiam sebentar, nah ada jeda ketika amin kemudian membaca surah, imam itu ada jeda waktu. Jadi jangan sampai imam ketika selesai amin misalnya amin, lalu imam langsung lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi berilah jeda waktu. Kalau kita posisi sebagai imam, beri jeda waktu antara kalimat amin dengan membaca surah. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Nah, setelah itu silahkan imam atau misalnya salat sendirian, silahkan membaca surah yang kita mampu. Kalau misalnya kita mampu membaca surah Shaf misalnya, nah Shaf misalnya, atau misalnya kita ambil yang ringan saja, contoh kalau mau yang panjang lebih bagus. Jadi kalau sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu surah yang dibaca lebih panjang itu lebih afdal, surah yang panjang itu lebih baik. Karena salah satu tujuan melaksanakan sholat gerhana itu membaca ayat panjang, supaya ketika dalam keadaan gerhana itu kita senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, terutama dalam keadaan sholat dan hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu dalam sholat gerhana dianjurkan membaca surah-surah yang panjang. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu
Atau misalnya imamnya mampu tapi jamaahnya, makmumnya rata-rata mereka usia tua, maka kita sebagai imam harus lebih bijaksana melihat keadaan makmumnya. Bacalah surah-surah yang tidak terlalu memberatkan bagi makmum yang di belakang kita. Kalau kita paksakan untuk membaca surah yang panjang, maka yang terjadi nanti makmumnya banyak yang meninggalkan sholat atau banyak yang tidak sanggup, akhirnya batal sholatnya, akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat gerhana tadi. Jadi kita harus bisa melihat situasi. Kalau situasinya dilihat, kita melaksanakan misalnya di pondok pesantren, oh ternyata santri sudah terbiasa ketika melaksanakan sholat dengan ayat-ayat yang panjang, oh tidak jadi masalah. Tapi ketika di satu daerah itu misalnya hanya terbiasa dengan membaca surah-surah pendek, ketika kita membaca surah panjang, nah justru dengan membaca surah panjang tadi membuat jamaah menjadi tidak khusyuk sholatnya, menjadi kacau balau sholat jamaah atau makmumnya. Maka alangkah bijaksanya pada saat itu imam membaca surah-surah yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, itu rakaat yang pertama. Jadi ketika setelah membaca doa iftitah, baca ta'awud, membaca Fatihah dan lanjutkan membaca surah. Nah, setelah membaca surah, maka pada saat itu imam ataupun makmum ataupun siapa saja yang melaksanakan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari langsung melakukan ruku yang pertama, dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku yang pertama. Nah, pada ruku yang pertama ini dibaca doa ruku seperti biasa, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita melakukan ruku yang pertama, pada cara yang kedua, tata cara yang kedua melaksanakan salat gerhana matahari maupun bulan, setelah ruku yang pertama maka kita lanjutkan untuk i'tidal. Ya, jadi setelah ruku bacaan ruku Subhana rabbil azim wa bihamdi yang agak lebih lama, seperti yang dikatakan tadi bahwa baginda Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun bulan, maka ruku dan sujud beliau jauh lebih lama dibandingkan dengan sholat biasanya. Dan ini nanti kita lebih jelaskan nanti dengan tata cara yang ketiga, bagaimana berapa lamanya baginda Nabi dalam keadaan ruku maupun sujud dalam sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi setelah ruku yang kedua, setelah ruku yang pertama, maka kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu minus samawati dan seterusnya sampai selesai. Setelah membaca bacaan i'tidal tadi selesai, maka dilanjutkan lagi membaca suratul Fatihah yang dimulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca lagi dengan suara yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca terus. Amin. Nah, kemudian setelah itu baca lagi surah. Nah, surah sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita ambil patokan yang pertama tadi, misalnya kita ambil setelah Fatihah kita ambil surah Ad-Duha misalnya. Wah, yang pertama tadi ya, setelah Fatihah kita ambil Wad-Duha wal-laili saja. Berarti pada waktu yang kedua surah yang dibaca setelah Fatihah, maka yang dibaca adalah surah selanjutnya. Surah selanjutnya apa? Apakah mau alam nasyrah, ataukah mau wattini, ataukah mau inna anzalna, ataukah mau lam yakunil ladzi, ataukah mau wal asri dan seterusnya. Yang penting urutan surahnya jangan sampai terbolak-balik. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya urutan surah, misalnya yang kita baca yang pertama surah 100 ya, surah yang 100, surah yang pertama kan Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, surah yang ketiga adalah Ali Imran, surah keempat An-Nisa, surah kelima Al-Maidah. Misalnya kita ambil surah yang ke-100, nah berarti yang selanjutnya harus yang lebih besar angkanya berapa? Oh, surah 101, mau 102, mau 103, mau 104 maupun mau 100, 105 atau dan seterusnya, terserah pilih. Yang jelas jangan sampai
ayat yang selanjutnya itu adalah ayat yang nomornya lebih kecil, misalnya 90, 80, itu berarti mengecil, tapi ambillah surah yang selanjutnya. Nah, oke, lanjut. Setelah membaca surah pada Fatihah yang kedua, maka kita lanjutkan lagi ruku yang kedua. Ruku Allahu Akbar, ruku yang kedua. Nah, setelah ruku yang kedua baru kita i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Rabbana lakal hamdu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian baru kita melakukan sujud yang pertama. Allahu Akbar. Nah, sujud yang pertama. Nah, sujud yang pertama karena baginda Nabi juga ketika waktu sujud mau dalam keadaan ruku, dalam sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari, karena beliau melakukannya jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu sholat biasa, maka kita panjangkan ruku kita panjangkan sujud kita. Yang jelas ruku yang pertama itu lebih panjang, kemudian ruku yang kedua agak pendek sedikit, kemudian ruku yang ketiga agak pendek lagi, kemudian ruku yang keempat agak pendek lagi. Nah, begitu juga dengan sujud. Sujud yang pertama panjang, sujud yang kedua lebih pendek, sujud yang ketiga lebih pendek lagi, sujud yang keempat lebih pendek lagi. Kalau misalnya kita ambil durasi 5 menit misalnya, ini misalnya kita ambil 5 menit, ruku yang pertama atau sujud yang pertama durasinya misalnya 5 menit. Nah, berarti untuk ruku yang kedua maupun sujud yang kedua kita kurangi waktunya, mau 3 menit setengah kah, atau mau 4 menit kah, atau mau 3 menit kah. Nah, yang jelas lebih pendek daripada ruku yang pertama dan daripada sujud yang kedua, dan sujud yang pertama pada waktu melaksanakan ruku yang kedua dan sujud yang kedua. Nah, begitu juga dengan ruku dan sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga dan ruku yang ketiga itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan ruku yang kedua maupun sujud yang kedua. Nah, begitu juga ketika kita mau ruku, melakukan ruku yang keempat maupun sujud yang keempat, itu juga durasinya jauh lebih pendek dibandingkan dengan durasi yang ketiga maupun yang keempat. Jadi semakin sedikit. Nah, begitu juga ayat yang dibaca seharusnya seperti itu juga. Yang setelah Fatihah yang pertama agak panjang, kemudian setelah yang kedua agak pendek lagi, kemudian yang ketiga agak pendek lagi surah yang dibaca, kemudian surah yang keempat agak pendek lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah sujud yang pertama kemudian bangkit Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua lanjutkan. Nah, kemudian waktu sujud yang kedua kita lanjutkan untuk rakaat yang kedua. Berarti untuk rakaat yang kedua kita bangkit. Nah, kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, sebelum membaca Fatihah kita juga tetap disunatkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka setelah itu bacalah suratul Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca amin. Kalau berjamaah maka aminnya itu jangan mendahului imam dan jangan terlambat dari imam. Artinya membaca aminnya bersama-sama dengan imam. Maka dari itu tunggu komando imam. Imam waladdallin. Imam menarik nafas sebentar baru amin. Nah, baru ikut sama-sama. Atau misalnya waladdallin, setelah itu imam membaca doa Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, itu rakaat yang kedua. Nah, kemudian baca lagi surah. Berarti ingat urutan surah tadi. Jangan sampai mundur ke belakang tapi maju ke depan. Nah, kalau yang pertama tadi kita contohkan adalah surahnya Wadduha, kemudian yang kedua setelah Fatihah kita ambil Alam Nashrah, berarti yang ketiga boleh kita ambil Wattini Wazzaitun.
Atau kalau mau dia zaitun misalnya langsung lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta tatiyahumul bayyinah. Atau kalau anak tua agak yang mau agak pendek lagi misalnya boleh, misalnya ambil wailul likulli humazatil lumazah. Tapi ingat yang setelahnya jangan lagi naik ke atas urutan surahnya, tapi urutan surah yang selanjutnya. Oke, kita ambil aja misalnya wailul, misalnya wailul likulli humazatil lumazah, ini yang ketiga surahnya. Nah kemudian setelah itu sampai selesai kita baca surah tadi, kita lanjutkan dengan ruku yang ketiga pada rakaat yang kedua. Nah dalam 2 rakaat tadi yang ketiga berarti rukunya. Kalau dalam rakaat yang kedua berarti ruku yang pertama. Tapi kalau sudah 2 rakaat pertama tadi sudah 2 kali ruku, berarti untuk selanjutnya adalah ruku yang ketiga. Nah maka ruku yang ketiga ini durasi waktunya jauh lebih pendek dibandingkan dengan durasi waktu ruku yang kedua. Nah setelah ruku yang ketiga ini selesai, bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Baca lagi. Kemudian setelah itu auzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara yang pelan, yang lirih. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Fatihah lagi. Fatihah yang keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ayatnya. Kalau kita ambil contoh tadi ayat yang ketiga adalah wailul likulli humazatil lumazah, berarti ayat yang selanjutnya, surah selanjutnya paling kada di bawah wailul likul. Misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau surah yang lain misalnya li ilafi quraisyin idafihim rihlatash shita'i was-shayf. Atau surah yang lain misalnya mau dibaca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, yang jelas urutan surahnya harus berurutan. Nah, berurutan yang lebih selanjutnya. Jangan mundur ke belakang, tapi maju ke depan surahnya. Mau terserah surahnya sesuai dengan kemampuan. Atau bagaimana kalau misalnya setelah Fatihah yang pertama yang dibaca kuliah aja, oke, tidak apa-apa. Misalnya ambil yang ringan, ambil surah yang pertama pada rakaat yang pertama dibaca kuliah ayyuhal kafirun. Kemudian surah yang kedua setelah Fatihah dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, boleh. Atau kemudian rukuk yang ketiga dibaca surah selanjutnya adalah tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, kemudian yang keempat dibaca qul huwallahu ahad, boleh. Atau misalnya mau dilompatin satu surah, misalnya yang pertama surahnya wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian yang kedua langsung misalnya inna a'tayna. Kemudian yang ketiga langsung tabbat yada. Kemudian yang keempat langsung qul a'udzu birabbin nas juga boleh. Yang penting urutannya ke depan, jangan sampai mundur ke belakang. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga seperti apa? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari ataupun bulan ini terbagi atas 3 macam cara. Yang pertama cara yang paling mudah tadi. Nah, kemudian yang kedua cara yang sedang-sedang saja, cara yang menengah tadi. Kalau cara yang pertama tadi itu boleh dilakukan tanpa dengan 2 kali ruku, tanpa dengan 2 kali ruku, 2 kali Fatihah. Tapi caranya sama seperti dengan cara sholat sunat qobliyah zuhur, qobliyah asar, atau qobliyah subuh, atau mau ditambah dengan surah itu boleh. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua tadi cara yang lebih panjang dibandingkan dengan cara yang pertama, yaitu pada setiap rakaat itu dengan cara 2 kali ruku dan 2 kali membaca Fatihah, kemudian 2 kali membaca surah. Berarti kalau 2 rakaat berarti 4 kali ruku, 4 kali Fatihah, dan 4 kali membaca surah. Itu cara yang kedua. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini adalah cara yang paling sempurna.
ini cara yang paling bagus, ini cara yang paling afdal, tapi caranya sangatlah luar biasa beratnya. Kenapa? Karena dalam cara yang ketiga ini, kalau kita memang benar-benar melaksanakan dengan cara yang ketiga ini, maka kita dalam sholat gerhana itu kurang lebih membaca lebih daripada 6 juz dari Al-Quran. Kenapa jadi 6 juz dari Al-Quran? Karena yang dibaca adalah setelah Fatihah yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 286. Bayangkan, ini rakaat yang pertama setelah Fatihah yang pertama itu membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 286. Berarti sebijian itu surah Al-Baqarah dibaca. Nah, mulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini yang pertama ya. Jadi cara yang ketiga ini sama tata caranya dengan pelaksanaan sholat gerhana bulan dengan cara yang kedua. Tetapi ayat yang dibaca dan ruku dan sujud itu waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga durasi waktunya nanti kita jelaskan. Yang pertama kita jelaskan dulu ayatnya. Nah, ayatnya ingat ya, ayatnya setelah Fatihah yang pertama tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 286. Kemudian setelah itu selesai baru kita ruku yang pertama. Nah, ruku yang pertama berapa lama waktunya? Nah, di sini baginda Rasulullah SAW melakukan ruku yang pertama sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Syairus Salikin dan Sabilul Muhtadin, bahwa baginda Rasulullah SAW ruku yang pertama itu waktunya setara dengan lamanya kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Bayangkan, ruku yang pertama durasi waktunya sama atau setara dengan kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Berapa lama ruku kita itu? 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Bukan surahnya yang dibaca, tapi setara waktunya ruku yang pertama itu setara dengan kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Bayangkan berapa lama waktunya. Nah, oke, selesai ruku yang pertama. Kemudian bangkit bangkit setelah ruku yang pertama, bangkit Sami Allahu liman hamidah, baca lagi Rabbana lakal hamdu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian dibaca lagi suratul Fatihah dimulai dengan ta'awud, bacanya pelan kalau kita jadi imam. Nah, setelah itu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang nyaring. Dan setelah itu sampai selesai waladhdallin, amin. Nah, kemudian dilanjutkan lagi membaca surah. Surahnya apa? Surahnya yang dibaca adalah surah Ali Imran. Nah, bayangkan surah Ali Imran. Ali Imran dari ayat 1 sampai selesai. Mulai dari Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai dengan 200 ayat. Nah, bayangkan setelah Fatihah dibaca surah Ali Imran sebanyak 200 ayat. Nah, sampai dengan kata la'allakum tuflihun. Selesai ayatnya. Nah, 200 ayat dari surah Ali Imran setelah Fatihah yang kedua. Berarti sudah berapa juz tuh? Nah, kurang lebih masuk ke juz 4 sudah itu. Masuk ke juz 4. Nah, setelah itu dibaca, kemudian kita ruku yang kedua. Nah, ruku yang kedua ini lama waktunya berapa? Lamanya berapa durasinya? Oh, ternyata durasinya yang dijelaskan dalam kitab Syairus Salikin dan Sabilul Muhtadin itu adalah kurang lebih setara dengan kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Bayangkan, kalau ruku yang pertama tadi setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat, kemudian ruku yang kedua itu setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Nah, begitu juga dengan sujud yang pertama dan sujud yang kedua.
Sujud yang pertama pun itu lama waktunya setara dengan waktu kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Dan sujud yang kedua itu waktunya, durasinya juga setara dengan kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Nah, selesai ruku yang kedua, kita bangkit lagi, Sami Allahu liman hamidah, baca lagi Rabbana lakal hamdu, dan sampai selesai. Kemudian kita sujud yang pertama, Allahu Akbar. Pada sujud yang pertama tadi, durasi waktunya kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi dan seterusnya sampai berapa kali, itu setara waktunya lamanya dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Bayangkan. Itu sujud yang pertama. Kemudian bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Kemudian kita lanjutkan lagi sujud yang kedua, Allahu Akbar. Berapa lama waktunya? Oh, ternyata waktunya dijelaskan dalam kitab ini itu setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Nah, setelah itu baru kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Nah, sebelum berdiri disunahkan dulu duduk istirahat sebentar. Jadi setelah sujud yang kedua, mau berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk sebentar. Nah, duduk iftirash. Nah, duduk sebentar. Kemudian dilanjutkan untuk berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, setelah itu kita baca lagi ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang dibaca surah apa? Setelah Fatihah yang ketiga, yang dibaca adalah surah An-Nisa. Berapa ayat surah An-Nisa? Surah An-Nisa jumlahnya adalah 176 ayat. Bayangkan. Rakaat yang kedua setelah Fatihah yang pertama itu dibaca surah An-Nisa sebanyak 176 ayat, dimulai dari ayat pertama. Sebagian surah An-Nisa. Nah, selesai. Pertama, kemudian kita ruku yang ketiga. Nah, ruku yang ketiga ini berapa lama waktunya? Oh, ternyata ruku yang ketiga ini waktunya itu adalah setara dengan kita membaca surah Al-Baqarah sebanyak 70 ayat. Nah, durasinya setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 70 ayat. Berarti lebih pendek lagi ruku yang ketiga. Kalau ruku yang pertama, sujud yang pertama 100. Kalau ruku yang kedua, sujud yang kedua berarti 80. Kemudian sujud yang ketiga dan ruku yang ketiga berarti 70. Nah, setelah kurang lebih 70 membaca ayat surah Al-Baqarah tadi, waktunya bukan ayatnya yang dibaca tapi rukunya setara waktunya dengan membaca 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Kita bangkit untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Kemudian baca lagi Al-Fatihah. Setelah Fatihah, apa lagi ayat yang dibaca, surah yang dibaca? Oh, ternyata setelah Fatihah yang keempat ini, surah yang dibaca adalah surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah itu dibaca full. Bukan separuh lagi, bukan 3 ayat lagi, bukan 4 ayat, bukan 10 ayat, bukan 20 ayat, tapi dibaca surah Al-Maidah sebanyak 120 ayat. Bayangkan, membaca surah Al-Maidah setelah Fatihah yang keempat sebanyak 120 ayat. Berarti kalau cara yang ketiga ini kita laksanakan, maka kurang lebih kita membaca Al-Quran sebanyak 6 juz lebih. Masuk juz 7 sudah itu. Berapa lama waktunya? Mungkin 3 jam tidak selesai. Nah, berapa panjang waktunya? Inilah waktu melaksanakan sholat gerhana yang paling sempurna. Cara yang ketiga. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita ruku yang keempat. Setelah selesai membaca surah Al-Maidah tadi, ruku yang keempat, ternyata ruku yang keempat ini pun durasinya tidak sebentar, yaitu setara dengan membaca Quran surah Al-Baqarah sebanyak 50 ayat.
Bayangkan 50 ayat setara dengan membaca ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sebanyak 50 ayat. Itu durasi atau waktu lamanya kita ruku yang keempat maupun sujud yang keempat. Oke, selesai. Ruku yang keempat, kita i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baca seperti biasa bacaan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita sujud. Sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga berapa? Bukan sujud yang ketiga, tapi sujud yang keberapa itu sudah? Waktunya lebih lama lagi. 50. Setara dengan 50 ayat dari surah Al-Baqarah yang dibaca. Nah, setelah itu lanjut kurang lebih 50 ayat lamanya. Sujud yang pertama, kedua, lanjut lagi, kemudian tahiyat akhir. Nah, setelah tahiyat akhir, maka kita lanjutkan. Setelah itu adalah salam. Setelah salam pertama wajib, salam kedua sunat. Kemudian setelah itu kita disunatkan lagi untuk menyampaikan khutbah. Khutbahnya sama dengan tata cara khutbah pada waktu melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi 2 kali khutbah. 2 kali khutbah, dan diantara khutbah itu maka khatib duduk sebentar, kemudian setelah duduk sebentar, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Nah, demikian kira-kira penjelasan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang jelas, mau cara yang pertama, cara yang paling mudah, itu cara yang diperbolehkan dan sudah memenuhi standar. Nah, boleh artinya. Kemudian cara yang kedua, cara yang sedang, juga kita lakukan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek, itu juga bagus untuk dilaksanakan. Kalau kita memang mampu untuk melaksanakan dengan cara yang ketiga, itulah cara yang terbaik. Cara yang terbaik, di mana cara yang ketiga pada rakaat yang pertama setelah Fatihah dibaca adalah surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Kemudian pada waktu ruku yang pertama dibaca bacaan ruku seperti biasa, lamanya setara dengan membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Nah, kemudian setelah itu bangkit untuk membaca Fatihah selanjutnya. Setelah Fatihah dibaca surah Ali Imran. Nah, setelah itu ruku lagi, rukunya lamanya sama dengan setara membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Nah, setelah itu i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah, lanjutkan dengan membaca surahnya dibaca surah Ali Imran dari ayat 1 sampai selesai. Nah, kemudian sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, sujud yang keempat, itu sama durasinya dengan ketika ruku. Kalau ruku yang pertama itu ruku yang pertama itu adalah setara dengan 100 ayat Al-Quran dan surah Al-Baqarah, berarti sujud yang pertama pun setara dengan surah Al-Baqarah sebanyak 100 ayat. Kemudian ruku yang kedua itu setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat, maka sujud yang kedua pun sama setara dengan 80 ayat. Nah, ketika ruku yang ketiga itu setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 70 ayat, maka sujud yang ketiga pun setara lamanya waktunya dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 70 ayat. Kemudian ruku yang keempat itu setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 50 ayat, maka sujud yang keempat pun setara dengan membaca surah Al-Baqarah sebanyak 50 ayat. Yang jelas, yang perlu dicatat, ayatnya yang dibaca setelah Fatihah yang pertama Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah yang kedua, setelah Fatihah yang kedua yang dibaca Ali Imran,
kemudian setelah Fatihah yang ketiga dibaca adalah surah An-Nisa, kemudian setelah Fatihah yang keempat dibaca adalah surah Al-Maidah. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah 2 kali, itu sunat. Kalau tanpa khutbah pun juga diperbolehkan, tapi alangkah bagusnya, alangkah sempurnanya ketika selesai melaksanakan sholat gerhana matahari maka kita laksanakan khutbah sebanyak 2 kali. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan sholat gerhana matahari yang kemungkinan besar akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021. Kalau seandainya di daerah kita tidak melihat terjadinya gerhana matahari, walaupun daerah Surabaya misalnya terjadi gerhana matahari dan penduduk di sana menyaksikan terjadinya gerhana matahari, maka di wilayah Surabaya disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Tetapi ketika di daerah kita Batu Licin, Kalimantan Selatan tidak melihat gerhana matahari, walaupun di Surabaya melihat gerhana matahari, maka kita tidak disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari karena kita tidak melihat terjadinya gerhana matahari. Atau misalnya ketika di Banjarmasin terjadi gerhana matahari dan ternyata penduduk Banjarmasin melihat dengan mata sendiri bahwa terjadi gerhana matahari, tetapi di daerah kita tidak melihat terjadinya gerhana matahari, maka yang terjadi adalah di Banjarmasin disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari, sementara kita di Tanah Bumbu di Batu Licin tidak disunatkan melaksanakan sholat sunat gerhana matahari karena memang kita tidak menyaksikan, tidak melihat terjadinya gerhana matahari di daerah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana secara umum, terlebih khusus sholat gerhana matahari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.